Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Setelah mewajibkan USB-C, Uni Eropa sekarang juga berencana untuk mewajibkan penggunaan baterai removable pada perangkat, gadget, dan elektronik. Balik zaman dulu lagi nih. Menurut Uni Eropa, aturan itu bertujuan agar umur perangkat elektronik lebih panjang, di mana pengguna bisa dengan mudah mengganti suku cadang baterai. Meski dalam tahap rencana, undang-undang ini kabarnya akan diberlakukan di semua perangkat elektronik, mulai dari gadget hingga kendaraan listrik. Dulu, ponsel atau smartphone sebenarnya juga memakai baterai removable, namun itu tak lagi digunakan karena dari segi estetika kurang menarik. Dengan baterai non-removable, produsen jadi bisa membuat perangkat yang lebih kompak dan ramping, seperti sekarang ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Baterai removable layak diimplementasikan lagi kah? Avatar: The Way of Water, sequel dari Avatar tahun 2009, sudah diputar di bioskop per Desember 2022 ini, termasuk di Indonesia. Tapi sayangnya frame rate yang dipakai di film ini terlalu tinggi, sampai-sampai proyektor bioskop di Jepang tak kuat menayangkannya. Akibatnya, sejumlah bioskop di Jepang mengakui akan menurunkan frame rate dari film sequel Avatar ini, dari frame rate 48 fps menjadi 24 fps saja. Soalnya ternyata sebagian proyektor bioskop di Jepang memang tidak kompatibel untuk menjalankan film dengan frame rate setinggi itu. Duh, sayang banget ya. Apple diprediksi bakal menunda produksi massal dari iPhone SE generasi keempat hingga 2024 atau bahkan membatalkannya. Hal tersebut lantaran peminat dari model tersebut yang tak signifikan. Sementara biaya produksi dipastikan naik akibat penggunaan layar lebih besar. Seperti dikabarkan sebelumnya, versi murah iPhone tersebut akan mempunyai desain seperti iPhone XR dengan layar full screen berukuran 6,1 inci. Ponsel itu rencananya bakal dirilis tahun 2024. Namun menurut analis, melihat kurangnya peminat untuk model terjangkau, termasuk pada iPhone 14 series terbaru, Apple jadi berpikir dua kali. Langkah tersebut juga bisa jadi untuk membantu perusahaan mengurangi pengeluaran di tengah isu resesi pada tahun 2023. Sejumlah pengguna iPhone 14 Pro dan Pro Max baru-baru ini melaporkan masalah layar bergaris pada perangkat mereka. Masalah itu terjadi ketika menyalakan ponsel dari kondisi sleep atau booting dan muncul secara acak lalu menghilang beberapa detik kemudian. Setelah dibawa ke Apple Store dan melakukan pengecekan, ternyata masalah tersebut bukan karena hardware, melainkan akibat masalah software. Tim Apple Support pun mengatakan bakal segera merilis update untuk mengatasinya. Beberapa beranggapan masalah itu cuma terjadi pada iPhone dengan layar buatan LG, sementara layar Samsung masih aman-aman saja. Sejauh ini, belum ada solusi permanen terkait masalah tersebut. Dari saran sejumlah pengguna, mematikan always on display atau selalu mematikan perangkat secara manual via tombol power akan mencegah permasalahan tersebut. Yang punya iPhone 14 Pro, apakah kalian juga mengalaminya? Menjelang ajang CES 2023, Lenovo akan menjadi salah satu perusahaan yang memperkenalkan produk terbarunya. Pada event ini, Lenovo akan memperkenalkan Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3i dan Lenovo Tablet M9. Chromebook Lenovo terbaru ini akan punya layar 12,2 inci, prosesor Intel N100 atau N200, opsi RAM dan storage yang cukup besar, dan port yang tergolong lengkap. Sementara, tablet M9 akan punya layar 9 inci dengan dapur pacu MediaTek Helio G80. Kedua produk ini akan hadir pada pertengahan tahun 2023 mendatang dengan harga Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 3i mulai dari 5 jutaan rupiah dan tablet M9 seharga 2 jutaan rupiah. Sebagai salah satu developer dan publisher yang cukup fleksibel, keputusan Capcom untuk mematikan proyek Resident Evil Code Veronica Remake versi fans tentu saja memancing tanda tanya besar. Seperti yang kita tahu, ada banyak proyek serupa yang tidak disentuh Capcom sama sekali. Usut punya usut, ternyata hal ini berkaitan dengan uang. Sang tim pengembang proyek ini ternyata mulai membuka halaman donasi, yang tentu saja otomatis membuat mereka mengeruk keuntungan dari judul atau produk yang bukan hak milik mereka. Sebuah langkah yang tidak disukai oleh Capcom. Di sisi lain, dimatikannya proyek ini juga menimbulkan sedikit harapan bahwa Capcom sendiri memang berencana untuk merilis ulang Code Veronica dalam format remake modern, yang sudah mereka eksekusi selama beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana menurut Anda situasi yang satu ini? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.